Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kali ini saya akan membahas mengenai pasar modal. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Deva Niriana Putri, NPM 109 dari kelas A Bisnis Internasional. Jadi apa sih pengertian dari pasar modal itu? Secara sederhananya, pasar modal sendiri itu adalah tempat bertemunya antara pihak-pihak yang membutuhkan dana jangka panjang atau biasa kita sebut dengan perusahaan go public atau emiten dengan pihak-pihak yang membutuhkan sarana untuk berinvestasi atau biasa kita sebut dengan investor. Jadi investor dan juga perusahaan go public ini memiliki tujuan yang sama. Yang perusahaan go public ingin mendapatkan dana untuk pembiayaan perusahaan, sedangkan investor ini ingin mendapatkan sarana untuk berinvestasi jangka panjang, seperti itu. Sejarah singkat mengenai pasar modal di Indonesia. Jadi pada awalnya, transaksi pasar modal di Indonesia ini dilakukan secara manual. Namun dari waktu ke waktu, jumlah emiten di Indonesia ini semakin banyak, sehingga cara manual itu dianggap kurang efektif dan efisien. Sehingga diciptakanlah sebuah sistem online yang terintegrasi yang disebut dengan Jakarta Automated Trading System atau JATS, yang mulai ditetapkan di Bursa Efek Indonesia pada Mei 1995. Nah, diharapkan dari implementasi JATS ini maka akan menunjang volume transaksi efek yang semakin besar dan juga aliran informasi yang tersebar ini semakin cepat dan lebih transparansi sehingga para investor dapat mengakses informasi tersebut di mana saja dan kapan saja. Jenis pasar modal itu ada dua, yaitu pasar primer dan juga pasar sekunder. Lalu apa sih perbedaannya? Jadi, pada pasar primer, ini adalah tempat penjualan efek untuk pertama kali yang dilakukan perusahaan kepada investor. Jadi, yang menjual efek adalah perusahaan, yang membeli efek investor. Jadi, interaksi antara perusahaan dengan investor. Sedangkan pada pasar sekunder, ini penjualan efek dilakukan antar investor. Jadi yang menjual efek adalah investor, yang membeli efek juga investor. Jadi interaksi antara investor satu dengan investor lainnya, seperti itu. Kemudian manfaat dari pasar modal. Jadi pasar modal itu memberikan manfaat baik itu untuk perusahaan ataupun bagi para investor. Manfaat yang pertama adalah sebagai sumber pembiayaan perusahaan. Jadi perusahaan yang kekurangan dana untuk pembiayaan perusahaannya itu nanti akan memperoleh dana dari hasil investasi yang dilakukan oleh para investor. Tentu saja dengan syarat perusahaan tersebut itu harus sudah go public. Kemudian yang kedua, sebagai sarana investasi bagi masyarakat. Jadi masyarakat yang memiliki banyak dana, banyak uang, itu dapat berinvestasi untuk keuntungan di masa yang akan datang. Kenapa? Agar uang atau dana yang mereka miliki itu tidak tergerus dengan adanya inflasi. Seperti itu. Dan yang ketiga, ini adalah sebagai penyebar kepemilikan perusahaan. Jadi maksudnya di sini masyarakat itu dapat memiliki hak kepemilikan dari keuntungan yang dimiliki perusahaan sejumlah seberapa besar investasi yang mereka lakukan ke perusahaan tersebut. Kemudian yang terakhir, transparansi dan profesionalisme. Jadi semua perusahaan yang telah masuk ke dalam pasar modal dan juga sudah terdaftar di Bursa Efek Indonesia dalam beberapa periode itu wajib melaporkan laporan keuangannya. Tujuannya apa sih? Tujuannya itu laporan keuangan tersebut itu nanti akan menjadi pertimbangan bagi para investor sebelum mereka melakukan investasi ke suatu perusahaan. Seperti itu. Lalu produk-produk apa saja sih yang dijual di dalam pasar modal itu? Jadi kurang lebih terdapat 4 jenis produk yang dijual di pasar modal. Yang pertama ada saham. Saham sendiri merupakan bukti kepemilikan dari seseorang atau badan terhadap suatu perusahaan untuk mengklaim penghasilan dan kekayaan perusahaan tersebut. Yang kedua ada obligasi. Obligasi ini merupakan salah satu jenis dari surat-surat berharga. Jadi obligasi ini merupakan surat utang jangka menengah panjang yang bisa dipindah tangankan.
Jadi maksudnya itu kita sebagai pembeli obligasi akan memberikan uang kepada penerbit obligasi dan nanti penerbit obligasi wajib memberikan imbalan kepada kita berupa pokok plus bunganya dalam jangka periode tertentu sesuai yang kita tetapkan. Jadi istilahnya itu kita memberikan utang kepada penerbit obligasi dan penerbit obligasi wajib melunasi utang tersebut. Yang ketiga ada reksadana. Reksadana sendiri merupakan wadah yang digunakan untuk menghimpun dana dari para investor atau pemodal yang nantinya akan dimasukkan ke dalam portofolio efek. Mungkin dari beberapa jenis produk yang dijual di pasar modal, reksadana ini banyak yang diminati. Kenapa? Karena di dalam reksadana nanti akan dikelola oleh manajer investasi. Jadi kita sebagai seorang investor yang akan berinvestasi, meskipun kita kurang paham mengenai investasi ataupun kita tidak ingin repot dalam berinvestasi, maka cara yang paling mudah yaitu dengan menggunakan reksadana ini. Kemudian yang keempat ada derivatif. Derivatif merupakan kontrak atau perjanjian yang nilai atau peluang keuntungannya ini terkait dengan kinerja aset lain. Jadi istilahnya derivatif ini merupakan pelindung nilai dari aset yang dijual belikan di dalam pasar modal. Yang pertama ada saham. Jadi untuk manfaat kita dalam membeli saham itu ada apa saja sih? Yang pertama, memperoleh dividen. Jadi dividen sendiri merupakan pembagian keuntungan perusahaan kepada pemegang saham. Nah, biasanya pembagian dividen ini dilakukan setelah terjadinya RUPS. Jadi rapat umum pemegang saham. Yang kedua, capital gain. Jadi harga jual lebih tinggi daripada harga beli. Misalnya di sini kita membeli saham di perusahaan A senilai 15.000 per lembar. Kemudian pada saat kita menjual ternyata harganya 20.000 per lembar. Nah, selisih dari harga jual dan harga beli itu adalah keuntungan yang kita peroleh. Kemudian daripada keuntungan ada juga yang namanya resiko. Jadi resiko apa saja sih saat kita membeli saham? Yang pertama ada capital loss. Capital loss ini kebalikan dari capital gain, di mana harga jual lebih rendah daripada harga beli. Misalnya di sini kita beli harga saham senilai 20.000 per lembar. Ternyata pada saat kita jual harganya turun menjadi 15.000 per lembar. Nah, biasanya tuh kita jualnya tuh misalnya pada saat kondisi perusahaan sedang tidak baik atau bisa diperkirakan perusahaan tersebut akan bangkrut. Nah, otomatis kita harus menjual saham yang kita miliki. Ternyata harganya lebih rendah daripada harga yang kita beli, seperti itu. Kemudian yang terakhir itu ada resiko likuidasi. Jadi pada saat perusahaan itu dinyatakan bangkrut oleh pengadilan atau dibubarkan, otomatis kita sebagai seorang investor itu menerima dividen terakhir atau bahkan bisa saja kita tidak menerima dividen sama sekali. Selanjutnya dalam memilih saham itu apa saja sih yang perlu kita perhatikan? Apa saja sih yang perlu kita lakukan? Jadi yang pertama, kita perlu melakukan analisis fundamental terlebih dahulu dengan cara mengecek kondisi keuangan perusahaan tersebut. Dengan cara bagaimana? Kita bisa melihat laporan keuangan yang sudah dipublish oleh setiap perusahaan yang ada di Bursa Efek. Nah, tujuan dari itu kan kita bisa melihat, oh ternyata kondisi perusahaan A itu sedang bagus, maka dari itu kita bisa beli saham di perusahaan tersebut. Yang kedua, kita bisa melakukan analisis teknikal. Dengan cara apa? Dengan cara melihat pola pergerakan saham saat ini. Yang terakhir adalah jenis saham berdasarkan hak klaimnya. Itu ada dua. Yang pertama ada saham biasa atau biasa kita sebut dengan common stock, dan juga ada saham preferred atau preferred stock. Sebenarnya baik saham biasa ataupun saham preferred ini memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Namun dari saham biasa dan saham preferred ini yang memiliki resiko lebih kecil itu adalah saham preferred. Kenapa? Karena pada saat perusahaan itu bangkrut atau mengalami likuidasi,
investor dengan saham preferen ini yang lebih diutamakan daripada investor dengan saham biasa. Selanjutnya adalah obligasi. Jadi keuntungan apa saja sih yang kita peroleh pada saat kita membeli obligasi itu? Jadi yang pertama, kita dapat memperoleh fee atau kupon atau nisbah secara periodik dari efek yang berupa utang yang telah kita beli. Nah, pada umumnya tingkat fee atau kupon atau nisbah ini berada di atas bunga Bank Indonesia. Yang kedua, kita dapat memperoleh capital gain dari penjualan efek bersifat utang di pasar sekunder. Dan yang terakhir, obligasi ini memiliki resiko yang lebih rendah daripada produk-produk lain di pasar modal, misalnya dari segi saham. Nah, saham sendiri itu kan memiliki resiko yang lebih besar karena nilainya itu berfluktuatif. Nah, selain dari keuntungan itu juga ada yang namanya resiko. Jadi resiko apa sih yang kita peroleh pada saat kita membeli obligasi itu? Jadi resikonya adalah ketika penerbit obligasi ini tidak bisa membayar atau tidak bisa memberikan pokok plus bunga tepat waktu sesuai dengan jatuh temponya. Lalu jenis obligasi itu ada dua berdasarkan penerbitnya, yaitu obligasi korporasi atau biasa disebut dengan corporate bonds. Ini diterbitkan oleh pihak swasta, yaitu BUMN dan juga BUMD. Yang kedua ada obligasi negara, disebut dengan government bonds. Ini diterbitkan oleh pemerintah berupa SUN dan SPSN. SUN ini adalah surat utang negara dan SPSN ini adalah surat berharga syariah negara. Nah, selanjutnya yang terakhir adalah obligasi berdasarkan jenis. Ini ada dua, yaitu obligasi konvensional, yaitu berupa surat utang tadi, dan juga obligasi syariah atau sukuk. Ini efek syariah berupa bukti kepemilikan mengenai underlying aset. Selanjutnya ada reksadana. Jadi keuntungan apa saja sih yang kita peroleh pada saat kita melakukan reksadana itu? Yang pertama, kinerja portofolio kita akan diawasi langsung oleh manajer investasi. Jadi kita sebagai investor yang misalnya minim pengetahuan akan investasi tidak perlu khawatir karena kita dapat berinvestasi diawasi langsung oleh manajer investasi. Yang kedua, efisiensi waktu. Jadi misalnya kita memiliki pekerjaan lain, misalnya sebagai pengusaha yang sangat sibuk, ingin investasi tapi tidak ada waktu untuk investasi, maka reksadana ini adalah pilihan yang tepat. Yang ketiga, diversifikasi investasi dengan dana yang terjangkau. Kemudian daripada keuntungan juga ada resiko. Resikonya yang pertama berkurangnya nilai NAB atau NAV. Yang kedua terjadinya likuiditas. Terjadi pada saat manajer investasi ini tidak bisa menyediakan uang tunai karena banyaknya permintaan dari nasabah melakukan penjualan kembali atau redemption. Kemudian yang ketiga ada risiko one prestasi. Kemudian ada jenis-jenis reksadana. Di sini ada 4 jenis reksadana. Yang pertama ada reksadana pasar uang. Ini adalah investasi pada efek yang bersifat utang dengan jatuh tempo kurang dari 1 tahun. Kemudian ada reksadana pendapatan tetap. Ini adalah investasi minimal 80% berupa obligasi. Yang ketiga ada reksadana saham. Investasi minimal 80% berupa saham. Dan yang keempat reksadana campuran. Ini adalah campuran efek dari bersifat ekuitas, utang, dan juga instrumen pasar uang lainnya. Kemudian dalam reksadana ini, manajer investasi itu wajib mengupload atau mempublikasikan yang namanya fund fact sheet. Jadi apa sih itu? Fund fact sheet ini adalah ringkasan laporan produk reksadana yang berisi mengenai informasi kinerja produk, jumlah dana yang dikelola, kemudian portofolio, dan lain-lain. Selanjutnya ada struktur pasar modal. Jadi yang pertama ada OJK atau Otoritas Jasa Keuangan. Ini sebagai badan yang mengawasi pasar modal. Kemudian ada ID Clear. Sebelumnya itu KPI ini sebagai lembaga clearing dan juga penjamin.
Kemudian ada KSEI, ini adalah Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian. Kemudian ada Bursa Efek Indonesia atau IDX, ini sebagai yang pertama, fasilitator perdagangan efek. Kemudian yang kedua, penyedia sarana pendukung dan pengawas kegiatan anggota bursa. Yang ketiga, transparansi perusahaan tercatat. Dan yang keempat, menciptakan instrumen baru di pasar modal. Nah, ini masih kelanjutan dari struktur pasar modal tadi. Ini adalah skema yang lebih rinci lagi. Jadi terdapat perusahaan efek, kemudian lembaga penunjang, profesi penunjang, dan juga pemodal. Selanjutnya ada skema penyelesaian Bursa Efek Indonesia. Jadi di sini ada order jual dan order beli dari nasabah yang akan saya jelaskan satu persatu. Jadi di sini yang pertama order beli, jadi nasabah membeli efek kepada broker, kemudian broker mengirimkan data-data dan verifikasi ke Bursa Efek Indonesia dan juga KPI KSEI. Dan juga Bursa Efek Indonesia ini juga mengirimkan data-data dari para nasabah tersebut ke KPI KSEI untuk dicocokkan. Jadi data yang di Bursa Efek Indonesia dan di data KPI KSEI itu harus sama. Kemudian untuk proses penyelesaian sendiri itu dilakukan oleh KPI dan KSEI, memakan waktu selama 2 hari. Nah, setelah itu kalau yang order jual berarti KPI KSEI ini menyerahkan efek ke broker, kemudian broker menyerahkan ke nasabah. Kalau yang order jual berarti nanti KPI KSEI ini menyerahkan dana kepada broker, broker menyerahkan dana ke nasabah, seperti itu. Selanjutnya ada cara investasi di perusahaan internasional. Itu ada 2 cara. Cara yang pertama, kita bisa mendaftarkan diri di broker luar negeri. Nah, setiap broker itu pasti memiliki kebijakan, peraturan, atau regulasi yang berbeda-beda. Tapi pada umumnya data-data yang diperlukan itu ada paspor, kemudian ID card, dan juga gaji dan tagihan bulanan. Untuk selebihnya, setiap broker memiliki regulasi yang berbeda-beda. Contohnya di sini ada Charles Schwab yang mengharuskan top up minimal $25.000. Dan juga ada JP Morgan, ini hanya menerima warga negara asing yang tinggal di Amerika. Berarti kita, masyarakat Indonesia yang tinggal di Indonesia, tidak bisa berinvestasi di JP Morgan. Kemudian cara yang kedua, kita bisa menggunakan reksadana di Indonesia dengan memilih portofolio saham luar negeri. Yang terakhir, untuk contoh kasus dalam pasar modal sendiri, saya mengambil contoh kasus Jiwasraya. Jadi Jiwasraya ini merupakan salah satu perusahaan BUMN yang bergerak di bidang asuransi. Jadi pada awalnya itu tahun 2018, masalah likuiditas Jiwasraya ini mulai terkuak di tengah publik. Dan pada saat itu perusahaan mengumumkan bahwa perusahaan tidak mampu membayar polis jatuh tempo nasabah JS Saving Plan sebesar 802 miliar rupiah. Penyebab utama dari permasalahan tersebut itu adalah terdapat kesalahan dalam pengelolaan investasi perusahaan. Jadi Jiwasraya ini kerap membagikan dana-dana mereka ke saham-saham yang berkinerja buruk. Selain itu juga terdapat beberapa orang yang dicurigai telah melakukan tindakan korupsi. Nah, akibat dari permasalahan tersebut itu memberikan dampak pada pasar modal di Indonesia, yaitu dengan menyusutnya jumlah transaksi di pasar modal Indonesia. Jadi baik yang dilakukan oleh investor institusi maupun investor retail, begitu juga dengan frekuensi transaksi bursa yang turut melambat. Nah, jadi hikmah yang bisa kita ambil dari kasus ini adalah sebelum kita melakukan transaksi investasi di pasar modal, kita harus meneliti terlebih dahulu, menganalisis, melakukan analisis fundamental, analisis teknikal, agar kita tidak salah sasaran atau tidak salah memilih perusahaan. Seperti itu. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.